Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru bagi kita semua. Selamat memasuki 1 Januari 2024. Senang bertemu dalam renungan tahun baru pada saat ini. Saya Pendeta Arif akan memimpin kita bersama dalam live streaming ibadah tahun baru 1 Januari saat ini. Benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang dosa bercela. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, blind, but now I see. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan satu tema pada tahun baru ini dengan judul Tataplah Semua Sudah Baru. Bacaan kita dari Wahyu pasal 21 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca dari firman Tuhan, mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di sorga, Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Sehingga di awal tahun ini, kami dimungkinkan oleh Tuhan sendiri untuk bersama-sama masuk dalam tahun yang baru di 1 Januari 2024. Bapa di sorga memulai daripada semua kegiatan kami. Memulai daripada tahun baru ini Tuhan, kami akan merenungkan satu firman Tuhan dari Alkitab. Berkati kami Tuhan, biarlah firman ini boleh memberkati hidup kami, menjadi berkat dan menjadi bekal kami sepanjang 1 tahun ke depan, dan terlebih khusus untuk mengawali dari tahun ini. Berkati kami Tuhan, ini doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Wahyu pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta, ia berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Lalu firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkara ini dapat dipercaya dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega,
yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita pada perenungan awal tahun pada saat ini, tataplah semua sudah baru. Saudara-saudara, dalam catatan sejarah, perayaan tahun baru sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu, atau 2.000 tahun sebelum zaman bersama. Perayaan tersebut dicetuskan oleh bangsa Babilonia untuk menyambut tahun baru. Mereka berpatokan pada penanggalan bulan pertama, yaitu perpotongan lingkaran khatulistiwa dan rotasi bumi. Dalam perkembangan perubahan kalender yang ada di Eropa bagian barat pada abad yang ke-8, kalender Masehi versi Julius Caesar berganti menjadi kalender Gregorian. Pemimpin gereja pada masa itu pada tahun 1582 menetapkan bahwa 1 Januari sebagai awal tahun baru. Saat itu saudara-saudara, tahun baru merupakan momentum yang ditunggu-tunggu banyak orang. Momen pergantian tahun biasanya ditandai dengan perayaan yang begitu meriah. Ada banyak perayaan unik yang dilakukan bersama dengan orang-orang terdekat. Tahun baru juga sering menjadi momentum untuk berikhtiar melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan ke depan. Banyak orang yang menyampaikan resolusi-resolusinya, dan resolusi itu adalah tentunya yang menjadi sebuah harapan yang terbaik untuk tahun baru, khususnya di 2024 ini. Bahwa di tengah realitas kehidupan ini ada yang sungguh-sungguh baru yang ingin dicapai, yang biasa kita sebut sebagai sebuah harapan. Saudara-saudara, kebaruan sebagai sebuah harapan mestinya diikuti dengan sebuah kata tindakan. Kata tataplah sebagai tema kita pada saat ini, semua sudah baru. Lalu pertanyaannya bagi kita adalah, apa yang baru? Apakah yang dimaksud baru adalah hal-hal yang bersifat material? Apakah yang baru adalah baju baru, sandal baru, sepatu baru, rumah baru, kendaraan baru, pekerjaan baru, teman baru, ataupun bagi anak muda mungkin ada yang punya pacar baru? Apakah baru yang dimaksud adalah pergantian dari tahun lama ke tahun yang baru? Dan mungkin itu tidak menjadi hal yang salah. Namun saudara-saudara, ketika kita melihat Injil, dia menegaskan bahwa kebaharuan yang dikerjakan oleh Allah itu menyasar justru kepada orang-orang hina, orang-orang terlantar, orang miskin, atau yang tersisihkan. Kata baru dari kata kainos yang dipakai dalam konsep langit dan bumi baru itu bukan soal kronologi, melainkan tentang sebuah kualitas. Saudara-saudara, di dalam karya penyelamatan Kristus, umat Allah itu menjadi sebuah ciptaan yang baru. Jadi hidup baru berarti hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, atau sesuai dengan kehendak Kristus. Sebuah kata bijak mengatakan bahwa hidup yang berkualitas bukan ketika kita sukses atau kaya, bukan ketika kita memiliki gelar yang tinggi atau ketika memegang sebuah kekuasaan, tetapi kesuksesan adalah ketika kehadiran kita berguna atau telah menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, ungkapan semua sudah baru menyeratkan harapan dan tindakan hidup baru yang berkualitas, dan menjadi harapan bagi kita bahwa ada hal yang harus nyata
dan dinyatakan dalam kesehari-harian kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, manusia yang hina telah menjadi mulia di dalam Kristus. Kalau kita bercermin pada pengakuan kita, pengakuan gereja Toraja menegaskan bahwa kita adalah persekutuan eskatologis yang sedang hidup dalam kerajaan Allah, namun belum dan menuju kesempurnaannya. Manusia sebagai ciptaan yang istimewa ada untuk memuliakan Allah. Sehingga kita sebagai manusia, kita harus memuliakan Tuhan tidak hanya dalam ibadah yang bersifat seremonial, tetapi juga di dalam seluruh keseharian kita. Manusia atau bahkan kita semua dapat memuliakan Allah dengan berbagai cara. Pertama, melalui ibadah dan penyembahan, baik dalam peribadahan maupun bersama dengan umat Tuhan. Di dalam penyembahan kita menyatakan pujian kita kepada Allah. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa manusia harus menghargai sesama manusia sebagai gambar dan rupa Allah, termasuk segala potensi yang ada pada dirinya. Bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi saudara yang lain, khususnya bagi orang-orang yang disebut bahkan yang paling hina sekalipun. Bahwa tindakan kasih Kristus harus terekspresikan pada diri kita, dan tindakan kasih bagi sesama harus terus dinyatakan. Lagi-lagi saya mengutip dalam PGT, Pengakuan Gereja Toraja pada bab 4:3, menegaskan bahwa kerajaan Allah telah hadir di antara manusia yang tanda-tandanya antara lain adalah penyembuhan orang sakit, pembangkitan orang mati, pengusiran setan-setan, dan pemberitaan kabar baik Kristus. Kehadiran dan keberpihakan gereja bagi yang lain adalah tanda kehadiran Allah bagi mereka. Sehingga gereja perlu menjadi berkat bagi semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan melalui kehidupan kita 1 tahun ke depan. Semoga kita sebagai yang diciptakan dalam sebuah kebaruan, Tuhan memampukan kita untuk terus berjalan dalam kasih Tuhan. Kita menatap ke depan dalam sebuah tatapan yang baru, bahwa Kristus akan memampukan kita untuk boleh berbagi dengan sesama kita di dalam kehidupan kita mulai pada tahun yang baru ini. Tuhan memampukan kita dan Kristus akan terus memberkati hidup kita. Terpujilah Tuhan untuk firman ini. Selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan. Mari bersama dalam saat teduh. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberikan penguatan bagi kami lewat firman yang kami boleh dengar, bahwa kami mau menatap kepada Kristus karena semua dibaharui di dalam Kristus. Terima kasih firman ini Tuhan, bahwa kami mau berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, menunjukkan kasih kepada sesama kami sebagai wujud bahwa kami menghidupi daripada kasih Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Biarlah kehidupan kami selalu berada dalam cinta dan kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk teduh ini. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita akan mengakhiri bersama-sama dalam doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk tahun baru yang kami boleh nikmati bersama. Tuhan mengizinkan kami untuk masuk di tahun yang baru ini. Atas perkenaan Tuhanlah, tahun 2023 kami boleh lalui dalam berbagai suka dan duka. Bahkan dalam berbagai keberhasilan, harapan-harapan boleh kami capai semua karena tuntunan Tuhan. Dan memulai dari tahun baru di tahun 2024 ini Tuhan, kami bersama-sama dalam saat teduh kami, dalam perenungan dan refleksi bersama kami pada saat ini, bahwa Tuhan selalu membaharui kehidupan kami lewat firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Bapa di sorga, biarlah kehidupan kami ke depan boleh dituntun oleh Tuhan. Kami bersama-sama apa yang menjadi harapan-harapan kami, resolusi-resolusi kami Tuhan, boleh tercapai di tahun 2024 ini. Dan segala kenangan,
segala apa yang telah kami kerjakan di tahun 2023 kemarin, bahkan ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami dengan ketulusan hati, kami memohon ampun di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan untuk melangkah di tahun baru ini. Bapa di sorga, Tuhan memberkati segenap anak-anak Tuhan, baik yang ada di Kota Malang saat ini, maupun anak-anak Tuhan yang sementara berlibur, anak-anak Tuhan dalam studi, mulai dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Tuhan berkati anak-anak Tuhan dalam berproses dalam studinya Tuhan. Berikan semangat kepadanya, biarlah semua anak-anak Tuhan di Kota Malang di tempat ini dengan semangat dari Tuhan boleh belajar dengan baik. Juga kami berdoa untuk orang tua kami, baik yang ada di Kota Malang di tempat ini atau dimanapun mereka berada dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan berkati, biarlah dengan sehat dan kuat mereka boleh bekerja untuk kelangsungan kehidupan dan bahkan mendukung kami bersama dalam pendidikan, dan orang tua kami boleh diberkati. Dalam mereka keluar masuk dari rumah Tuhan, Tuhan sertai. Dalam perjalanan bahkan di tempat kerja, Tuhan tuntun mereka sehingga boleh ditibahkan dengan selamat. Bapa di sorga, hamba-Mu secara khusus berdoa untuk segenap warga jemaat di Jemaat Surabaya Cabang Kebaktian Malang, dalam apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kami memulai tahun baru ini. Tuhan mendengarkan kami, melihat kami, sehingga harapan-harapan kami boleh tercapai di tahun ini. Bapa di sorga, jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan, Tuhan sehatkan. Kami yang terus bersuka cita dalam berbagai keberhasilan-keberhasilan yang kami dapatkan, Tuhan mampukan kami sehingga kami boleh mensyukuri semua berkat Tuhan. Bapa dalam surga, secara khusus kami berdoa untuk rencana pembangunan gedung serbaguna di Gereja Toraja bersama dengan Tongkonan. Kami terus bergumul bersama dengan panitia pembangunan. Tuhan membukakan jalan bagi kami sehingga yang terbaik boleh diberikan kepada kami, dan lewat gedung ini kemuliaan Tuhan boleh diagungkan di tempat itu. Kami bersyukur bahwa Tuhan boleh memberkati hidup kami, dan biarlah juga terus kami mendukung dan mendoakan untuk rencana pembangunan ini. Bapa dalam surga, inilah doa kami Tuhan. Ini syafaat yang kami sampaikan kepadamu. Bukan kehendak kami yang jadi Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami Tuhan, lewat doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
Demikianlah ibadah membuka daripada tahun kita di tahun baru 1 Januari 2024 ini. Saya selaku pendeta jemaat, Pendeta Fredianto Arif, mengucapkan selamat kita akan melalui 1 tahun ke depan. Semoga damai Kristus selalu bersama dengan kita. Tataplah semua sudah baru. Selamat menjalani 1 tahun ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan,